Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya perkenalkan diri sebelum saya menerangkan materi kuesioner tentang pengaruh fear of missing out terhadap perilaku pembelian impulsif pengguna TikTok pada generasi muda. Terlebih dahulu, nama saya adalah Hendrik Leventuti Nambunan dengan NPM 240120100423 dari kelas M. Latar belakangnya pengambilannya ialah pengaruh fear of missing out terhadap perilaku pembelian impulsif pengguna TikTok pada generasi muda. Kenapa saya mau mengambil judul kuesioner ini? Disebabkan karena dipilihnya fenomena fear of missing out atau FOMO karena itu berperan besar dalam perilaku konsumsi masyarakat, khususnya pada generasi muda yang menjadi target utama industri digital. Dalam konteks ekonomi, FOMO berkontribusi pada peningkatan konsumsi secara signifikan, khususnya melalui pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh strategi pemasaran media sosial seperti TikTok. TikTok tidak hanya menjadi platform hiburan, tetapi menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan sektor ekonomi menjadi fitur-fitur seperti live shopping, iklan berbasis influencer, dan tantangan viral. Hal ini menjadi pemicu perilaku pembelian impulsif yang berdampak pada pola pengeluaran generasi muda dalam skala individu maupun makroekonomi. Dengan meningkatkannya pembelian impulsif, roda perekonomian menjadi lebih cepat, tetapi juga memunculkan risiko seperti konsumsi berlebihan dan berkurangnya pengelolaan keuangan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam segi ekonomi ialah: pertama, strategi promosi seperti diskon berbatas waktu atau penawaran eksklusif pada platform TikTok menciptakan rasa urgensi. Hal ini menjadi perilaku pembelian impulsif yang mendongkrak penjualan, meskipun terkadang konsumen menjadi membeli barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, peran e-commerce dan ekosistem digital. TikTok memfasilitasi interaksi langsung antara pembeli dan penjual melalui fitur seperti live shopping. Adanya interaksi antara TikTok dan platform pembayaran digital dapat mempermudah transaksi, mendorong ekonomi digital untuk berkembang lebih cepat. Pengaruh konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi pembelian impulsif secara agregat dapat meningkatkan konsumsi domestik yang merupakan salah satu komponen utama yang menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tingginya aktivitas pembelian di platform seperti TikTok juga mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan UMKM yang memanfaatkan platform ini untuk menjadi media pemasaran. Yang ketiga, masalah finansial jangka panjangnya. Dari sisi lain, perilaku pembelian impulsif dapat menyebabkan overkonsumsi dan kurangnya tabungan pribadi yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan individu dalam jangka panjang. Jika pada pola ini berlangsung secara terus-menerus, dapat memicu masalah pada perekonomian seperti utang konsumen yang meningkat dan ketidakseimbangan antara konsumsi dan investasi. Yang keempat, ada perkembangan industri digital dan iklan berbasis data. Algoritma yang memanfaatkan data perilaku pengguna menciptakan strategi pemasaran yang lebih profesional, meningkatkan efisientas iklan atau intensitas iklan dalam mendorong konsumsi. Pertumbuhan industri digital ini menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi berbasis konsumsi. Target saya di sini adalah seberapa besar sih peranan generasi muda untuk pengguna TikTok dalam melakukan transaksi yang berupa pembelian secara online di aplikasi itu,
seperti TikTok, banyak kalangan anak muda yang malas untuk mencari barang-barang di luar karena menurut pendapat mereka barang di luar itu lebih mahal, gak ada diskonnya. Sedangkan di aplikasi TikTok ada diskon, jadi mereka lebih tertarik untuk membeli di aplikasi TikTok itu. Nah, di sini kita sampai pada pembukaan uji hipotesis. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan dengan variabel yang satu sebagai penyebab, sedangkan variabel yang lain sebagai akibat. Regresi linier adalah persamaan garis yang paling sesuai dengan data. Regresi linier menggambarkan hubungan antara regresi dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Model ini digunakan untuk memprediksi data Y berdasarkan data X. Dalam penelitian saya ini, religius diasumsikan sebagai variabel independen X, sementara minat konsumen adalah variabel dependen atau Y. Terdapat pada 77 responden. Untuk karakteristiknya saya gunakan pada umur atau upah penghasilan, pekerjaannya, jenis kelaminnya, dan yang X dan yang Y. Dari data yang saya presentasikan saat ini akan menggunakan sistem Kingdom sebagai media perhitungan. Nah, di sini saya memperlihatkan berapa jumlah umur dan pekerjaan serta upah penghasilan serta X dan Y-nya. Nah, jenis kelaminnya ada dua, tapi terbanyak itu dari laki-laki, senilai 50 orang dengan persentase 64,9%. Perempuannya 27 dengan persentase 35,1%. Dan umur yang paling banyak itu adalah 7 sampai 22 tahun. Itu 77 orang semuanya atau setara 100%. Pekerjaannya beragam, tapi lebih dominan ke mahasiswa atau pelajarnya, karena target saya pada itu generasi muda kan. Nah, itu pada generasi muda, mahasiswanya sebanyak 69 atau persentasenya 89,6. Dan ada PNS, itu persentasenya 2,6 dengan jumlah 2 pengangguran atau tidak bekerja 3 dengan persentase 3,9. Wirausaha persentase 3,9 dengan jumlah orangnya 3. Penghasilan per bulan terbanyak adalah di bawah 500.000 dengan persentase 79,2 yang mengisi 61 orang atau 61 responden. 100 juta sampai 3,5 juta itu persentasenya 16,9 atau 13 responden. 3 juta sampai 5 juta ada 3 orang responden dengan persentase 3,9. Pertanyaan untuk kuesioner X yang pertama, saya merasa diri saya kurang jika tidak melakukan pembelian produk yang sedang maraknya dibandingkan dengan teman saya yang sudah membelinya. Ini tidak setuju kebanyakan dengan persentase 29,9 dengan jumlah responden 23. Mungkin menurut pendapat mereka ini diri saya kurang jika tidak melakukan pembelian produk yang sedang marak-maraknya dibandingkan teman saya yang sudah membelinya. Itu ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan keuangan, yang kedua berkaitan dengan keinginan pribadi.